Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan dongwua yang berjudul Fairy Mountain. Sedikit sinopsis, dongwua ini menceritakan tentang kaisar dataran utama yang selama berbulan-bulan menghilang. Hal itu membuat para jenderal Yu Lin Wei, Li Mao, dan pejabat pengadilan dalam Wei Xian diperintahkan untuk menemukan keberadaan kaisar. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Song Zhen dan Fan Tian yang kehilangan sebagian ingatan, serta seorang bibi kecil yang melakukan perjalanan bersama mereka. Rombongan itu pun pada akhirnya terlibat petualangan yang sangat seru. Setiap orang tidak mengenal satu sama lain dan memiliki tujuannya sendiri. Namun ada satu hal yang mereka semua sepakati, bahwa semua sumber kekacauan tampaknya menuju ke pegunungan peri misterius. Udah penasaran kan sama cerita lengkapnya? Tunggu dulu. Seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan. Oke, selamat menonton sambil rebahan. Check it out. Di tepi sungai Qiantang, Lu Aosu tergeletak tak sadarkan diri dan baru terbangun setelah seekor kepiting mencabitnya. Ia memegangi kepalanya yang terasa sakit dan bingung dengan dirinya sendiri. Kilasan tentang seorang gadis yang berjanji akan menunggunya datang untuk menikah dengannya muncul di kepalanya. Kilasan berganti menjadi dua orang yang mengatakan tentang pencarian keturunan dinasti Qin, sebelum kemudian berubah lagi menjadi dirinya yang tenggelam. Lu Aosu melihat sebuah bangunan yang membentang jauh di depan mata dan menduganya sebagai istana Honmaru. Namun kemudian ia menyadari bahwa bangunan tersebut bukan istana, melainkan kota dataran tengah. Di kota tersebut seorang pria berlari ke istana untuk memberitahu Kasim Wei Xian tentang laporan militer dari kepala prajurit di Liandong. Ia memintanya menyerahkan laporan tersebut kepada kaisar dan akan menunggu jawabannya segera untuk disampaikan kepada utusan jenderal. Wei Xian kesal dan menuntut siapa orang yang berani mendesak kaisar. Ibu Surili kemudian datang dan menyatakan dirinya sebagai orang tersebut. Wei Xian meminta maaf dan memberitahu bahwa kaisar belum bangun karena sedang tidak enak badan. Ibu Surili menyarankan Wei Xian segera memanggil tabib istana. Namun Wei Xian mengatakan, pada peringatan 10 tahun kematian guru Kekaisaran Zhang, kaisar memang ingin mengurung diri untuk berkambung. Ibu Surili menyadari bahwa Wei Xian berbohong dan mengancamnya dengan hukuman mati. Akhirnya Wei Xian menceritakan tentang kaisar yang sedang mencari sesuatu di ruang baca, dan secara tak sengaja menemukan buku peninggalan dari zaman Kaisar Yongle yang berjudul Fairy Mountain. Ia memberitahu saat ini kaisar sedang mengikuti peta laut yang digambar pada buku tersebut dan pergi berlayar untuk mencari ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Ibu Surili kemudian mengetahui bahwa kaisar telah pergi selama 2 bulan seorang diri. Ia meminta mereka menyebarkan berita bahwa kaisar sedang sakit parah dan memberitahu utusan Liandong dirinya ditunjuk oleh Dong Eryuan sebagai kepala prajurit dan Deng Yunglong sebagai wakil kepala prajurit untuk memimpin 40.000 pasukan di markas yang akan berangkat melalui jalur darat Liandong dan jalur air Wei Hewei untuk membantu Jenderal Tong. Wei Xian memberitahu dan menyarankan beberapa hal yang membuat Ibu Suri kesal. Namun pada akhirnya ia mempertimbangkan saran Wei Xian dan mengubah perintahnya. Saat itu mereka menyadari seseorang yang menguping pembicaraan dan Li Mao berusaha mengejarnya. Mendengar suara pertarungan dari atap aula, Wei Xian berniat memanggil pengawal malam untuk membantu. Namun Ibu Surili meyakinkannya bahwa Li Mao dapat menangani penjahat tersebut. Di atap, Li Mao berhasil menandingi ilmu pedang prajurit tersebut dan menyudutkannya. Ia menuntut prajurit itu memberitahu siapa orang yang memerintah dirinya. Prajurit itu menyebutkan tentang pasukan langit dan menembakkan serangan sebagai pengalian untuk melarikan diri.
秦汉复古之风又开始流行。把之威。Di istana Honmaru Kastil Kosaka, Fujiyoshi Toyoshi memikirkan wilayah yang ada di sekitarnya dan berniat menaklukkannya dengan kebijakan pemeriksaan lahan. Sementara itu di atas kapal, Lu Aosu berlayar dan diserang oleh ninja yang kemudian dikenalinya sebagai Gemon Shika. Rupanya Gemon Shika datang untuk mengantarkan surat. Dan saat membacanya, Lu Aosu diberitahu tentang beberapa negara di Eurasia yang telah lama terpisah, dan sistemnya yang kacau membuat Fujiyoshi sangat marah. Kajiro Mankura kemudian datang dan menjelaskan bahwa surat tersebut meminta Lu Aosu pergi diam-diam untuk mencari Pulau Dongeng Yingzhou, sekaligus mencari keturunan dinasti Qin. Lu Aosu sedikit kecewa mengetahui dirinya tidak jadi pergi ke lelang dan harus menunda rencananya untuk menikahi Minami. Kajiro mengungkapkan bahwa Nobunaga memerlukan waktu 30 tahun untuk menjalankan rencananya. Namun Lu Aosu menyatakan dirinya hanya memerlukan 3 tahun saja. Gemon Shika mencoba menghentikan perdebatan tersebut. Namun dirinya malah ditinju dan keduanya terus berdebat. Beberapa hari kemudian, setelah terombang-ambing di atas kapal, ketiganya melihat daratan di kejauhan. Namun mereka ragu dapat sampai di sana sebelum kapal tenggelam. Lu Aosu dan Kajiro menyadari Gemon Shika yang menghilang dan menduganya telah tenggelam. Namun Kajiro menepisnya dan menyatakan bahwa ninja dapat pergi dan datang dalam sekejap. Keduanya kembali berdebat dan Lu Aosu protes mengetahui Kajiro ternyata masih memiliki kue. Sementara dirinya sudah berhari-hari menahan lapar. Akhirnya Kajiro memberikan kue tersebut dan ketika Lu Aosu baru memakannya, tiba-tiba kapal mulai tenggelam ke dalam laut. Di tempat berbeda, Limau kembali menghadap Ibu Surili dengan kepala gosong. Ia memberitahu prajurit tersebut memiliki meriam tangan sepanjang 1 kaki dan dirinya terjatuh dari atap ketika menghindari pelurunya. Namun Limau mengoreksi ucapannya dan meyakini bahwa yang ditembakkan prajurit tersebut bukan peluru, melainkan cahaya merah. Ia memberitahu prajurit tersebut menyebut dirinya sebagai pasukan langit kaisar pertama. Wei-Xian mengungkapkan di buku Fairy Mountain menyebutkan tentang naga yang berada di sebuah pulau. Ia mewarisi sistem dinasti Qin selama ribuan tahun. Ibu Surili kemudian mengetahui alasan kaisar berniat mencari pulau tersebut. Limau menduga kemungkinan prajurit tersebut datang dari pulau yang disebutkan dalam buku Fairy Mountain. Ibu Surili mengungkapkan bahwa kaisar memang suka menjelajah hal-hal misterius sejak kecil. Namun melihat Limau yang kewalahan menghadapi prajurit tersebut, ia mendadak khawatir jika kaisar akan menemui bahaya. Limau menawarkan diri agar Ibu Surili mengirimnya keluar istana untuk mencari kaisar. Dan dirinya berjanji akan membawa kaisar kembali ke ibu kota dengan selamat. Ibu Surili setuju dan menyuruh Wei-Xian juga ikut bersama Limau. Di tepi sungai Qiantang, Kajiro dan Lu Aosu bertemu dengan seorang bocah bernama Gao. Bocah itu menduga mereka adalah Wukong dan bergegas pergi untuk melaporkannya kepada Jenderal ke-7. Kajiro dan Lu Aosu mengetahui Jenderal ke-7 adalah orang yang membunuh semua pasukan air keluarga Itosu dan menginvasi Zedong. Membayangkan kengerian jika harus berhadapan dengan jenderal tersebut, keduanya memutuskan pergi. Beberapa saat kemudian, Lu Aosu dan Kajiro tiba di hutan dan beristirahat sebentar. Kajiro menyebutkan rumor yang beredar tentang jenderal ke-7 yang memiliki 3 kepala, 6 lengan dengan mata yang bisa menyemburkan api serta mampu mengeluarkan petir dari mulut, dan dapat berlari sejauh 400 km sehari. Mereka pun mengurungkan niat beristirahat dan kembali berlari. Hari beranjak malam dan Kajiro merasa dirinya tidak sanggup berlari lagi. Ia meminta Lu Aosu pergi meninggalkannya, namun Lu Aosu menolak. Kajiro teringat dengan bola nasi miliknya dan memberikannya kepada Lu Aosu. Namun karena tenggelam di laut, bola nasi tersebut menjadi sangat asin. Keduanya kemudian mendengar suara yang mendekat dan bergegas berlari. Namun tiba-tiba Kajiro terjatuh dan Lu Aosu mencoba melindunginya. Pria itu memperingatkan keduanya untuk tidak pergi dan dia berbalik untuk memanggil pasukan yang lain. Mengetahui dirinya terluka dan hanya akan menyulitkan, Kajiro meminta Lu Aosu meninggalkannya.
Ia menghargai waktu kebersamaan mereka dan memberikan sebuah batu yang akan membantu Lu Aoso mengalahkan musuh. Meski keberatan, Lu Aoso berjanji dirinya tidak akan pernah melupakan Kajiro. Ia memberikan pedang miliknya dan menyatakan bahwa dirinya pasti akan menjadi pemimpin seperti Nobunaga. Setelah Lu Aoso pergi, Kajiro berniat bunuh diri dengan pedangnya. Namun rombongan orang-orang yang mengejarnya tiba dan bertanya apakah Kajiro adalah Wukou. Kajiro mengatakan bahwa dirinya bukan Wukou dan berasal dari negara lelang. Ia berpura-pura dirinya terluka akibat diserang Wukou dan menjelaskan kedatangannya di tempat itu hanya untuk belajar. Kajiro memberitahu kemana Wukou pergi dan memberikan bola nasi terakhir miliknya. Pemimpin pasukan itu tersentuh dengan kebaikan Kajiro dan memerintahkan yang lain membawanya ke desa. Sementara itu, Lu Aoso kelelahan dan kehausan akibat bola nasi Kajiro yang sangat asin. Ia melihat sebuah kuil dan berniat meminta air kepada siapapun yang ada di sana. Lu Aoso melihat seorang gadis cantik bernama Gang Liang saat membukakan pintu untuknya. Tiba-tiba penglihatannya perlahan mengabur dan dirinya jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian ketika tersadar, Lu Aoso memperhatikan sekitarnya dan bertanya-tanya apakah dirinya telah mati. Gong Lianshan memberitahu bahwa saat ini Lu Aoso berada di kuil Taoisme. Hong Ye, Shizu, dan Lu E datang dan mencurigai Li Aoso sebagai Wukou. Gong Lianshan memberitahu bahwa tidak semua Wukou adalah penjahat. Namun dia menyerahkan keputusan kepada Hong Ye dan membiarkan Lu Aoso dibawa pergi. 师姐，倭人也并不一定都是坏的。什么师尊来决定生死啊！好的，确实，而且还长得挺帅的，打死你这个坏蛋！我放下！水喝多了，温伤毛刺。 Di medan perang lelang, Jenderal Kerajaan Timur yang bernama Fukushima Hisonori mendapat laporan bahwa pasukan lelang lebih banyak dari jumlah mereka. Fukushima tidak mengkhawatirkan hal tersebut dan menyatakan baginya lelang hanyalah sekumpulan serangga. Sementara itu di rumahnya, Limau tampak memikirkan sesuatu sebelum Wei Xian datang. Memamerkan penampilannya dalam jubah panjang, Limau mengolok-olok penampilan tersebut dan mengetahui Wei Xian sengaja memakainya untuk memberitahu bahwa dia adalah seorang pelajar. Limau mengatakan dirinya akan membawa beberapa teman dari pasukan istana dan Shen Jiying yang akan ikut bersama mereka sebagai temannya. Wei Xian protes mengingatkan bahwa Ibu Suri telah memerintahkannya ikut bersama Limau sebagai temannya. Keduanya kemudian membahas beberapa hal dan menyatakan pelabuhan Huan Cui sebagai tujuan pertama mereka. Sementara itu, Lu Aoso dibawa ke kuil Juwilong untuk menemui tetua. Ia ditanya siapa namanya, dan Lu Aoso menjawab bahwa dirinya tidak ingat identitasnya. Tetua mengungkapkan ia juga sudah tidak ingat namanya sejak mulai bertapa. Dan melihat bordiran bertuliskan Brahma yang ada di pakaian Lu Aoso. Tetua mengira Brahma adalah nama Lu Aoso. Namun Lu Aoso tidak yakin dan menganggap nama tersebut terdengar jelek. Tetua memutuskan memanggil Lu Aoso dengan sebutan Tuan Muda Fan. Dan saat melihat kepalanya yang botak, ia merasa kasihan karena Lu Aoso botak di usia muda. Lu Aoso kesal dan memberitahu ia tidak menderita kebotakan dini. Baginya kepalanya botak adalah simbol kedewasaan samurai. Karena pendengarannya yang memburuk, tetua malah menyebut Lu Aoso sebagai peramal dan memintanya meramalkan berapa lama dirinya akan hidup. Lu Aoso menganggap dari penampilannya yang sudah tua dia tidak akan hidup lama. Para gadis yang merupakan murid tetua memprotes Gong Lianshan yang mempercayai Lu Aoso. Salah satu seniornya mengklaim Gong Lianshan berniat mengambil alih kuil Juwelong. Gong Lian menepis hal tersebut dan memberitahu dirinya berharap gurunya berumur panjang. Namun seniornya tetap kesal dan menuduh Gong Lian menggunakan sihir untuk membuat gurunya memberikan buku penjaga kuil kepadanya. Tetua memberitahu ia belum memberikan buku tersebut kepada Gong Lian dan baru akan memberikannya setelah dirinya mati.
Melihat senior Gong Lian sangat berambisi untuk mendapatkan buku tersebut dan mencoba menyalahkan gadis itu karena membawa Wukou ke kuil, Lu Aosu menyatakan bahwa senior itulah yang berkeinginan mengambil alih kuil. Tetua menyudahi keributan tersebut dan mengizinkan Lu Aosu tinggal di kuil sampai ingatannya kembali. Setelah selesai makan, Lu Aosu dan Gong Lian pergi keluar untuk berkeliling kuil. Para seniornya menghadang Gong Lian dan berniat menantangnya bertarung. Lu Aosu maju mengalahkan gadis-gadis tersebut dengan tebasan 6 pedang naga Gunung Aoyim dan membuat mereka berlari ketakutan. Namun Gong Lian malah kesal dan menganggap Lu Aosu menindas perempuan. Di tempat lain, Limau dan Wei Xian memulai perjalanan mencari kaisar dan menyatakan identitas mereka saat ini adalah cendekiawan. Limau membuat kesepakatan dan meminta Wei Xian untuk terlihat lebih jantan, melarangnya memanggil dengan sebutan senior dan tidak boleh tidur bersamanya. Jika Wei Xian keberatan dengan syarat tersebut, Limau mengatakan ia akan pergi ke Wei Heiwei seorang diri. Akhirnya Wei Xian setuju dan memacu kudanya mengejar Limau. Beberapa waktu kemudian, Liwao dan Wei Xian berhenti di kedai untuk beristirahat dan memesan makanan. Limau memperhatikan kedai tersebut tampak mencurigakan. Dan saat mereka baru saja duduk di salah satu kursi, tiba-tiba meja terangkat memunculkan kerangkeng yang tersembunyi. Sejumlah pasukan yang berpakaian seperti ninja muncul, menerima perintah dari pemilik kedai untuk menghabisi keduanya. Limau menjatuhkan mereka tanpa kesulitan dan berhadapan dengan pemilik kedai. Ia kemudian mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah Wukou dan terkejut menyadari komplotan tersebut rupanya tidak hanya menjara Zedong. Pria itu memberitahu alasannya menyerang mereka karena keduanya ikut campur dan berani menghalangi pasukan Daiju di lelang. Limau tidak memahami apa yang sedang dikatakan pria itu, dan terkejut saat mendengar bahwa kaisar tengah ikut berperang. Pria itu menyerang dan meski sempat menyudutkannya selama beberapa kali, Limau membalikkan kondisi dan menghunuskan pedangnya. Pria itu terkejut mengetahui Limau menggunakan teknik pedang Kawakami dan menanyakan identitasnya. Limau memperkenalkan dirinya sebagai wakil komandan pasukan istana sekaligus laksamana divisi artileri Senjiying. Pria itu juga memperkenalkan dirinya dengan nama Chikuchi Komotsuki dan merupakan pengawal 100 prajurit kerajaan timur. Namun Limau tidak pernah mendengar berita apapun tentang Chikuchi Komotsuki, dan hanya mengetahui bahwa ilmu bela diri keluarga Komotsuki tidak hebat. Komotsuki kesal dan memutuskan bunuh diri. Wei Xian menemukan sebuah pedang kecil yang bertuliskan Raja Iblis Langit ke-6. Seorang pasukan yang pingsan tersadar dan berniat melarikan diri. Pasukan itu memohon ampun dan memberitahu mereka adalah grup Kimitsuki dari keluarga Itozu pasukan ekspedisi barat. Pasukan itu memperkenalkan dirinya dengan nama Gaemon Shika dan menjelaskan tujuan mereka adalah membuat pengaturan lebih awal untuk pasukan ekspedisi barat, memasuki ibu kota dataran tengah untuk menunggu kesempatan membunuh penjabat, jenderal dan kaisar. Sementara itu di tempat lain, Lu Aosu mendatangi Gong Liangshan yang sedang duduk di dekat tangga depan kuil. Gadis itu menceritakan kehidupannya yang tak pernah meninggalkan kuil dan mengungkapkan keinginannya untuk pergi menonton opera. Lu Aosu memberitahu ia memiliki rencana agar Gong Liangshan bisa pergi menonton opera. Namun Gong Lian menolak dan berniat pergi berlatih. Lu Aosu mengatakan dirinya benar-benar ingin membawa Gong Lian pergi ke kaki gunung. Sejenak Gong Lian tersentuh dengan kesungguhan Lu Aosu. Namun dia tersadar dan memberitahu dirinya sangat benci kepada pria yang berbohong.
Keesokan harinya Gong Lian terbangun dan melihat kursi roda di depan kamarnya. Mereka mengetahui alasan Lu Aoso berisik semalaman rupanya untuk membuat kursi tersebut. Mereka meminta Gong Lian mencobanya dan ketika gadis itu duduk, Lu Aoso langsung mendorongnya berputar-putar. Gong Lian sangat senang dan mengungkapkan itu adalah pertama kali dirinya dapat berlari dengan cepat. Hong Yi memuji kursi buatan Lu Aoso, memberitahu bahwa kursi tersebut masih terlalu kasar. Lu Aoso mengakui bahwa keterampilannya terbatas. Ia diberitahu bahwa di dalam buku penjaga kuil yang dimiliki tetua, terdapat catatan tentang teknik mekanisme yang belum pernah didengar. Hong Yi yakin jika Lu Aoso mencoba catatan tersebut, dia pasti bisa menciptakan kursi roda untuk Gong Lian yang lebih bagus. Lu Aoso berniat meminjamnya. Namun ia diberitahu bahwa tak ada satupun orang yang pernah melihat buku tersebut. Tetua kemudian datang menyapa dan menanyakan apa yang sedang mereka bahas. Ia diberitahu tentang kursi roda yang dibuat oleh Lu Aoso untuk Gong Lian. Hong Yi mengungkapkan bahwa kursi roda tersebut masih kurang bagus. Dan semuanya terkejut saat tetua membolehkan Lu Aoso untuk meminjam buku penjaga kuil agar bisa mempelajari cara membuat kursi roda yang benar. Setelah mencarinya, tetua memberikan buku Fairy Mountain kepada Lu Aoso dan memperingatkannya untuk tidak menunjukkan buku tersebut kepada orang lain. Gong Lian terkejut mengetahui tetua ternyata menyimpan buku penjaga kuil di ruangan yang tak terkunci. Tetua memberitahu ia sengaja melakukan hal tersebut karena para muridnya yang lain sudah mencoba berkali-kali menyusup ke kamarnya untuk menemukan buku tersebut. Ia berterima kasih kepada Lu Aoso yang telah datang ke kuil dan merasa lega dengan keberadaannya yang akan melindungi Gong Lian dari para senior yang menindasnya karena dipilih sebagai pewarisnya. Lu Aoso melihat tetua terduduk dan tak bergerak. Gong Lian memberitahu gurunya memang sering tertidur seperti itu dan akan bangun kembali setelah beristirahat sebentar. Namun Lu Aoso tahu bahwa tetua tidak tertidur karena ia tidak melihatnya bernapas. 师尊常这样。也不出气儿了呀。Sementara itu di medan perang lelang, Li Zhen kesal menyadari dirinya tidak menemukan mayat Fukushima Hisonori di antara para mayat-mayat yang bergeletakan. Kembali ke kuil, para murid berkumpul untuk mengadakan upacara pemakaman bagi guru mereka. Lu Aoso dan Gong Lian menangis. Sementara para senior berniat mengadakan pemilihan untuk menentukan kepala kuil berikutnya. Hong Yi menyatakan bahwa guru telah memilih Gong Lian sebagai penerusnya. Salah satu senior mengungkapkan kecurigaannya karena guru meninggal saat sedang bersama Gong Lian dan Lu Aoso. Ia menuduh keduanya bersekongkol membunuh guru dan merebut buku penjaga kuil. Senior tersebut menghunuskan pedang ke leher Gong Lian, menuntutnya memberikan buku tersebut kepadanya. Lu Aoso melindungi Gong Lian dan mengalahkan senior untuk kedua kalinya. Tiba-tiba tetua terbangun dan mengejutkan semua orang. 师尊将书传授于珊儿。 Gong Lian kembali menangis dan merasa lega mengetahui gurunya masih hidup. Tetua kemudian bangun dan berniat pergi makan. Ia meminta King Feng dan Ming Yue membawa Hong Ku ke kamar untuk mengobati lukanya. Tetua mengklaim Zilu telah membantu niat jahat Hong Ku dan menyuruhnya pergi dari kuil. Zilu langsung memohon ampun dan meminta guru tidak mengusirnya. Akhirnya tetua meminta Gong Lian pergi ke kaki gunung untuk berkultivasi. Ia menjelaskan tentang rahasia umur panjang yang berada di Pulau Dongeng dan teknik medis yang luar biasa. Tetua meminta Lu Aoso ikut dengan Gong Lian untuk menjaganya dan membantunya menemukan petunjuk mengobati penyakit kakinya di Gunung Dewa. Sementara itu, Limau dan Wei Xian dihadang oleh 3 orang pria yang memperkenalkan diri mereka sebagai Tachibana Dokashi, Tachibana Doame, dan Tachibana Dokaminari. Limau kesal dengan ketiganya yang banyak omong
dan langsung mengalahkan mereka dalam sekejap. Saat hendak melanjutkan perjalanan, seorang pria tiba-tiba muncul dan menahan kuda Limau. Wei Xian salah mengenali pria itu sebagai Zhao Longlong, yang ternyata adalah Tachinana Menomori, perwira dari kerajaan timur. Menomori menentang Limau untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Limau menerima tantangan tersebut dan keduanya saling menerjangkan serangan. Menomori memberitahu senjatanya sudah membunuh ribuan orang. Limau menganggap hal tersebut bukan suatu hal yang dapat dibanggakan. Wei Xian panik saat keduanya kembali beradu pedang. Namun baik Limau maupun Menomori kembali menyarungkan pedang masing-masing dan mengakui kehebatan satu sama lain. Wei Xian menceritakan tentang gurunya yang bernama King Teng. Menomori terkejut dan menanyakan keberadaan King Teng. Ia mengungkapkan keinginannya untuk berguru dengannya. Namun Limau memberitahu bahwa King Teng telah meninggal beberapa bulan lalu. Menomori kecewa dan menangis yang membuatnya tiba-tiba berubah menjadi anak kecil. Ia memberitahu ketika dirinya berada di Yamagata, seorang penyihir wanita mengutuknya dan setiap kali dirinya bersedih, ia akan berubah menjadi anak kecil. Menomori menceritakan dirinya datang ke tempat itu dengan tujuan mencari benda peninggalan Nobunaga untuk menghentikan serangan klan Itozu ke klan Otomo. Wei Xian memutuskan membawa Menomori bersamanya dan berjanji akan membantunya menemukan benda tersebut. Sementara itu di kuil, Lu Aosu dan Gong Lian menggunakan petunjuk Fairy Mountain untuk membuat kursi roda. Menjelang sore mereka berhasil menyelesaikannya dan saat Gong Lian mencobanya, Hongji terkesan mengetahui kursi roda tersebut jauh lebih bagus daripada sebelumnya. 可是你还没有点缀饭。很帅，不用太丑。 Keesokan harinya, Lu Aosu dan Gong Lian mengucapkan salam perpisahan kepada tetua serta dua seniornya sebelum pergi meninggalkan kuil. Di tempat berbeda, Menomori yang telah kembali ke wujud dewasa menceritakan tentang kekacauan di negerinya, di mana kaisar telah disandera selama hampir 400 tahun. Ia berubah menjadi anak kecil lagi saat menangis dan membuat Limau kesal. Menomori merengek meminta makanan, namun Limau mengingatkan bahwa semua makanan yang telah mereka beli sudah dihabiskan olehnya. Mereka kemudian menemukan kedai di tengah hutan dan mampir untuk makan. Merasa aneh dengan kedai yang didirikan di dalam hutan, Limau mencoba bertanya kepada pemiliknya. Pria itu memberitahu tentang sekelompok orang dari kerajaan timur yang mendominasi puncak gunung selama 3 hari hendak mendirikan toko serta mengadakan pertandingan. Setelah menghabiskan bermangkok-mangkok makanan, Menomori kenyang dan kembali ke wujud dewasanya. Ia memberitahu tentang rumor yang beredar bahwa benda peninggalan Nobunaga adalah liotin berlapis emas dengan bertahtakan giok dan mutiara. Namun rumor lain juga memberitahu bahwa peninggalan tersebut adalah sebuah pedang liar yang sangat luar biasa, dengan pegangan yang terbuat dari emas murni. Menomori memberitahu ia mendapat informasi dari kepala pedagang Sakai Ronzo Koto bahwa peninggalan Nobunaga berada di puncak gunung Kindataran Tengah. Mereka akhirnya memutuskan pergi ke gunung tersebut. Dan setibanya di sana ketiganya melihat tempat itu dipenuhi oleh para Wukou. Beberapa saat kemudian, Menomori menunjukkan telur burung vonis yang dibelinya dengan 3 tahil perak. Wei Xian berkomentar dengan harga tersebut, mereka bisa membeli 100 butir telur. Mereka kemudian pergi ke tempat pelelangan barang Raja Iblis. Dan seorang pria bernama Ronzo Koto yang berada di atas panggung memberitahu tentang 3 senjata ajaib peninggalan Dewa Amaterasu. Ronzo Koto mengungkapkan, setelah Nobunaga tewas dalam lautan api, dia berubah menjadi pedang Chaoti. Meski pedang tersebut telah coba dikembalikan ke negeri langit, namun negeri tersebut tidak kunjung memberi jawaban, sehingga dirinya berniat mencari pewaris dari pedang tersebut.
Mori Benimaru kemudian muncul ke panggung dan diperkenalkan sebagai pelayan Nobunaga. Seorang pria bernama Busa Takazuka juga naik ke panggung, berniat mendapatkan pedang tersebut. Pria lain bernama Xianbai menyusul Busa dan menantangnya bertarung untuk mendapatkan pedang Chaoti. Namun Ronzokoto menahan keduanya dan menjelaskan tentang aturan pertandingan untuk mendapatkan pedang. Ia memberitahu bahwa mereka harus membayar 100 tahlil per tiket untuk menyaksikannya. Beberapa saat kemudian ketika pertandingan telah dimulai, kedua peserta saling menyerang di atas panggung. Ronzokoto mengumumkan Yang Yu Fujisai sebagai pemenang ronde pertama, dan Xianbai sebagai pemenang ronde kedua. Limau protes karena dirinya belum mendapat giliran bertanding. Ronzokoto mengabaikannya dan mengumumkan duel antara Yang Yu Fujisai melawan Xianbai. Namun hingga hari beranjak malam, keduanya sama-sama bertahan dan tidak ada yang menyerang. Limau mengatakan jika dirinya tidak mendapat giliran, maka mereka harus mengembalikan uangnya. Ronzokoto menolak dan membuat taruhan kepada para penonton untuk menentukan siapa di antara Yang Yu Fujisai dan Xianbai yang akan bertahan paling lama. Ketika semua orang memilih Xianbai, Wei Xian satu-satunya yang paling memilih Fujisai. Melihat hal tersebut, Fujisai memutuskan menyerah dan langsung ambruk. Namun tak lama kemudian, Xianbai juga kewalahan memutar senjatanya dan ikut tepar. Limau menuntut Ronzokoto mengembalikan uangnya, tetapi dia malah diumumkan sebagai pemenang. Limau kesal dan meminta Ronzokoto memberikan pedang Chaoti. Namun ternyata pertandingan tersebut belum selesai, dan Limau masih harus melanjutkan pertandingan kualifikasi berikutnya, yaitu pertandingan sastra. Wei Xian menawarkan diri untuk menggantikan Limau dan pada pertandingan tersebut, dia berhadapan dengan Jouku Hachioji. Ronzokoto mengingatkan bahwa permainan kata hanya bisa dimainkan satu kali. Beberapa saat kemudian, ketika pertandingan dimulai, Munemori dan Limau terkejut dengan pengetahuan serta kemampuan Wei Xian dalam bersilat lidah. Jouku Hachioji semakin kesal karena setiap kata yang diucapkannya dibalas oleh Wei Xian tanpa kesulitan. Kemudian pada pertandingan kualifikasi berikutnya adalah pertandingan menyeduh teh. Jouku Hachioji meminum teh yang diseduh oleh Wei Xian dan langsung melayang keenakan. Ia meminta Wei Xian membuatkannya lagi dan saat meminumnya, ia merasa seperti berada di taman bunga. Malam harinya mereka melanjutkan pertandingan berikutnya, yaitu pertandingan dunia rakyat, di mana mereka berkumpul dan diharuskan untuk minum arak. Ronzokoto mengungkapkan karena harga arak cukup mahal, ia meminta mereka membayar 15 tahlil per botol untuk arak jenis mahkota Yuejia. Dan jika membeli 3, ia memberikan 1 botol secara gratis. Sedangkan untuk arak Jungzizong 18 tahlil per botol dan tidak ada promo. Sementara untuk arak Komuseng, mereka harus membayar 25 tahlil per botol. Setelah masing-masing membayar dan mendapatkan arak, mereka langsung meminumnya. Satu persatu dari mereka mulai berjatuhan dan menyisakan Wei Xian, Limau, serta Ronzokoto. Limau menduga Ronzokoto mencampuri arak dengan air. Namun Ronzokoto menepisnya dan memberitahu bahwa arak yang disiapkannya adalah asli. Wei Xian akhirnya ambruk dan Limau serta Ronzokoto masih terus melanjutkan minum. Limau membiarkan Ronzokoto mencicipi arak miliknya dan saat meminumnya, ia terkejut dengan rasanya yang begitu kuat. Akhirnya Ronzokoto juga tepar. Dan Limau menuntutnya memberikan pedang Nobunaga. Namun saat menerima pedang tersebut, rupanya Ronzokoto menipunya dan pedang yang diberikan hanya mainan. Beberapa waktu berlalu setelah Gong Lian meninggalkan kuil, tetua mengungkapkan kerinduannya. Ia merenung sejenak dan mengajak Si Wuzu dan Hong Ye pergi ke kota untuk membeli kue bulan daging zacai. Namun keduanya menolak karena memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetua meracu dan bertingkah seolah dirinya tidak memiliki kesempatan untuk memakan kue tersebut lagi. Hong Ye mengatakan,
Setiap tahun festival menjual kue tersebut dan berjanji akan membelikannya ketika mereka berbelanja keperluan kuil. Malam harinya tetua menyelinap keluar kuil dan memutuskan pergi ke kota sendiri. Di pagi harinya, Shizu mengetuk pintu kamar tetua untuk mengantarkan air, namun tidak mendapat jawaban apapun. Namun setelah membuka, ia dan Hongye terkejut mendapati ruangan tersebut kosong. Mereka menemukan surat yang ditinggalkan, dan meski tidak memahami isi surat tersebut, Hongye yakin tetua pergi ke kota untuk membeli kue yang diinginkannya. Sementara itu di jalanan kota Lin'an, tetua membeli banyak makanan dan berjalan dengan gembira. Ia melihat toko Liao Weiguan dan bergegas ke sana untuk membeli kue bulan daging Zhajai. Tiba-tiba Kajiro terlempar keluar dengan tubuh babak belur oleh beberapa warga. Mereka menuduh Kajiro berbohong dan mengetahui bahwa dia bukan berasal dari lelang, melainkan anggota bajak laut dari kerajaan timur. Tetua meminta kedua pria itu tidak memperlakukan Kajiro terlalu kejam. Ia memberitahu dirinya mengenal seseorang yang baik dari kerajaan timur. Ia meminta kedua pria itu melepaskan Kajiro dan membayar ganti rugi yang telah disebabkannya. Sementara itu, Lu Aosu dan Gong Liang hampir tiba di kota kuno Pingjiang. Gong Liang mengajak Lu Aosu beristirahat di kuil Hansan dan mengajaknya untuk pergi ke kota besok. Tiba-tiba seorang pria berlari dan tampak ketakutan. Pria itu bertanya apakah Lu Aosu adalah jenderal klan Dat dari kota Osu. Namun Lu Aosu tidak tahu, dan pria itu menunjuk lambang yang ada di pakaiannya adalah lambang penguasa Osu. Seorang wanita bernama Luisi kemudian datang dan berniat menghabisi pria tersebut. Ia meminta mereka menyerahkan penjahat tersebut, tetapi tiba-tiba Gong Liang disandera dan menuntut Liusi menjauh. Setelah menuruti perintah tersebut, pria itu melepaskan Gong Liang dan langsung kabur. Liusi kemudian mengetahui bahwa Lu Aosu mengalami amnesia. Ia memperkenalkan dirinya sebagai ketua lembah bunga persik dan mengajak keduanya mampir ke kuilnya. Sementara itu di dalam hutan, Munemori berterima kasih kepada Wei Xian dan Limau yang membantunya mendapatkan pedang Chaoti. Ia berencana kembali ke kerajaan timur untuk membantu keluarga Otomo. Namun saat berniat pergi, Munemori sedih harus berpisah dengan keduanya dan menangis. Wei Xian memutuskan membawa Munemori yang berubah menjadi anak kecil karena tidak tega membiarkannya pergi sendirian. Di tempat berbeda, tetua menyuruh Kojiro mencoba kue bulan daging Zhajai yang dibelinya. Ia juga membelikan banyak makanan lain dan Kojiro menghabiskan semuanya sampai kenyang. Tetua kemudian mengajak Kojiro pergi ke toko makanan manis Yuji dan membelikannya banyak makanan lain. Kojiro merasa tidak enak karena tetua menghabiskan banyak uang untuk memberikannya makanan. Namun tetua mengatakan hal paling menyedihkan dalam hidup adalah tidak menghabiskan uang sebelum mati. Kojiro memberitahu tetua masih tampak sehat dan masih akan hidup lama. Tetua menghargai doa tersebut dan mengajak Kojiro pergi menonton opera. Di dalam hutan, Munemori telah kembali ke wujud dewasanya dan memberikan telur burung Phoenix kepada Limau sebagai kenang-kenangan. Limau menolak dan menyarankan Munemori menyimpannya sebagai bekal jika kelaparan di perjalanan. Namun ketika melihat Munemori hampir menangis, Limau langsung setuju menerimanya. Setelah Munemori pergi, telur yang ditempatkan di atas kepala Limau tiba-tiba menetas. Seekor burung keluar dan Wei Xian memberinya nama Kukuk. Ia meragukan burung tersebut adalah burung Phoenix karena setahunya burung tersebut memiliki ekor panjang yang indah. Di kuil persik, Lu Aosu dan Gong Liang makan malam dengan bubur buatan Liusi. Namun karena Lu Aosu tidak tertarik memakan bubur tersebut, Liusi malah mencampurinya dengan arak dan memakannya. Gong Liang dan Liusi kemudian mendengar Liusi yang menceritakan tentang ayahnya. Lu Aosu terkejut saat mengenali kalimat yang diucapkan Liusi adalah kalimat terkenal yang sering diucapkan Nobunaga. Ia bertanya apakah ayah Liusi memiliki ambisi besar seperti Nobunaga. Liusi membenarkan dan karena sebab itu, dia ditipu oleh penjahat untuk menjadi penasihat militer. Lu Aosu semakin tertarik dengan cerita tentang ayah Liusi dan bertanya apakah ayahnya seterkenal Takenaka atau Kuroda.
Namun Liu Xi tidak mengenali dua nama tersebut dan memberitahu penasihat militer yang dikenalnya hanya Ma Zhongda dan Zhuge Gongming. Setelah mendengar cerita tentang gembok yang dibuat ibu Liu Xi dengan ukiran nama dirinya dan kedua orang tuanya, Lu Aoxi dan Gong Lianshan membantunya untuk membuka gembok tersebut dan membiarkan Liu Xi masuk ke ruangan itu. Di hutan, Wei Xian bertengkar dengan Limau yang berencana membunuh anak burung tersebut dengan meracuninya. Wei Xian berjalan lebih dulu dan dihadang oleh kepala 4 jenderal klan Itozu Kyoro Tadamoto. Mereka rupanya datang untuk membalas dendam atas kematian Kimotsuki. Limau menjelaskan Kimotsuki tewas dengan gantung diri dan meminta Kyuro melepaskan Wei Xian. Kyuro menolak dan memerintahkan Goemon Shika menghabisi keduanya. Wei Xian memperhatikan Goemon Shika yang berniat menembak Limau lebih dulu. Ia menggerakkan tubuhnya untuk melindungi Limau dan ambruk menerima tembakan tersebut. Limau marah dan langsung menerjangkan serangan ke arah Kyuro Tadamoto dengan membabi buta. Goemon Shika melepaskan tembakan dan dihalau oleh kukuk yang tiba-tiba berubah menjadi burung Phoenix dewasa. Kyuro mulai kewalahan mengatasi serangan Limau dan memberitahu bahwa Wei Xian masih bernapas. Ketika Limau berlari ke arah Wei Xian, Kyuro dan komplotannya langsung kabur. Limau menangis dan menyesal atas semua sikapnya kepada Wei Xian. Ia berharap Wei Xian membuka mata dan dirinya berjanji akan memperlakukannya dengan baik. Beberapa saat kemudian Wei Xian tersadar dan Limau menyadari bahwa kipas tulang perak menghadang peluru yang ditembakkan Goemon Shika. Wei Xian bangun dan tidak menyangka bahwa kukuk ternyata benar-benar burung Phoenix. Di tempat lain, Kojiro memikirkan menu makan siang, dan tetua mengajaknya pergi makan ikan saus cuka serta daging asam manis di tepi danau. Meski bersemangat dan merasa senang, Kojiro merasa tidak enak dirinya telah membuat tetua mengeluarkan banyak uang. Tetua tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kuil Joelong telah mengumpulkan uang sembahyang selama 100 tahun. Ia meminta Kojiro menemaninya untuk melalui jalan dari bertahun-tahun lalu. Dan suatu hari nanti ketika dirinya telah pergi ke Sukvati, tetua berjanji akan memberikan uang sembah yang 100 tahun miliknya kepada Kojiro. Mengetahui jumlah uang yang dimiliki tetua sangat banyak, Kojiro menyatakan dirinya siap mengikuti kemanapun. Tetua kemudian menceritakan tentang pertemuannya dengan Yusao di Lin'an. Ia memberitahu dirinya pergi berlayar dengan Yusao dan pergi ke banyak tempat menakjubkan. Kemudian suatu hari di 120 tahun yang lalu, seorang rekannya yang bernama Hong Sheng datang dan menanyakan tentang kabar bahwa dirinya telah bersama seseorang. Tetua memberitahu ia hanya menemani Yusao berlayar, membaca dan bermeditasi. Hong Sheng mengungkapkan bahwa sekte mereka telah berhasil menciptakan pil umur panjang. Namun direbut oleh penjaga hitam sekte jubah api Persia. Hong Sheng menyalahkan tetua karena kepergiannya dari sekte membuat guru celaka. Sementara itu di tempat lain, Koto menyerang seseorang dan menuntutnya untuk memberikan uang. Namun ia terkejut mengetahui orang yang diserangnya adalah Fukushima Hisonori. Mereka kemudian berdebat hingga malam beranjak pagi dan baru berhenti saat merasa lelah. Koto kemudian menceritakan tentang pasukannya yang telah berhasil menghancurkan ibu kota lelang dan mengungkapkan tentang keberadaan sekelompok prajurit kuno yang berada di luar kota Pingyang. Di kuil bunga persi, Liu Xi memasuki ruangan yang telah dibuka Lu Aoso dan Gong Liang. Ia dikembalikan ke masa lalu dan bertemu dengan ayah dan ibunya yang menyambutnya pulang. Ibunya memberitahu ayahnya sedang melukis dan meminta Liu Xi melihatnya. Liu Xi menangis dan memberitahu bahwa dirinya sangat merindukan mereka. Ibunya memeluk Liu Xi dan membaringkannya ke ranjang. Liu Xi bertanya mengapa ayahnya selalu terlihat sedih. Ibunya memberitahu bahwa ayahnya selalu memikirkan dunia yang luas, namun tidak bisa melakukan apapun untuk dunia.
Liu Xi mengungkapkan kekuatannya saat dirinya dewasa nanti, dan memberitahu bahwa ia juga ingin memikirkan dunia yang luas sama seperti yang dilakukan ayah. Ibunya mengatakan bahwa ayahnya ingin menjadi seorang pejabat baik yang menghukum penjahat dan menyelamatkan rakyat. Lalu Liu Xi memiliki keterampilan medis, maka dia juga bisa menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang. Dia juga bisa menjadi sastrawan yang bisa menyelamatkan hati seseorang dengan kata-kata indah. Liu Xi merasa ketakutannya menghilang seketika dan memberitahu saat dewasa nanti, dia ingin menjadi pahlawan yang membela kebenaran. Perlahan Liu Xi mulai mengantuk, dan saat dirinya terbangun, ia melihat Lu Aoso dan Gong Liang di dekatnya. Liu Xi berterima kasih kepada Gong Liang, dan memberitahu bahwa saat ini dirinya memiliki sesuatu yang ingin dilakukan. Lu Aoso dan Gong Langshan kemudian pergi meninggalkan kuil untuk melanjutkan perjalanan. Di tempat berbeda, Koto bersama pasukannya mengintai pasukan kuno dan memutuskan turun menemui pasukan tersebut untuk berbicara. Koto menanyakan asal para pasukan. Kemudian seorang laki-laki yang menyebut dirinya sebagai pemimpin maju. Laki-laki itu meminta Koto pergi dari benteng dan memberitahu Junfang menyuruhnya untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun Koto kesal dan memberitahu bahwa dirinya telah membunuh 18.421 prajurit lelang, termasuk para jenderal dan perwira. Laki-laki tersebut meragukan angka-angka yang disebutkan Koto dan memutuskan memanggil pesawat. Koto heran dengan benda terbang tersebut dan terkejut saat sinar merah ditembakkan ke arahnya. Koto mengakhiri ceritanya tentang pertemuannya dengan pasukan tersebut dan mengakui bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat. Sementara seluruh pasukannya tidak bisa lolos dari lautan api. Fukushima menanyakan tentang laki-laki yang menjadi pemimpin pasukan tersebut. Namun Koto menyatakan ketidaktahuannya dan menjadi histeris. Sementara itu, Limau dan Wei Xian telah tiba di Wei. Wei Xian menceritakan sejarah tentang kota tersebut dan Limau mengajaknya beristirahat sebelum mulai mencari petunjuk tentang kaisar. Di penginapan, Limau berniat memesan 2 kamar. Namun diberitahu bahwa hanya ada 1 kamar tersisa. Pemilik penginapan menjelaskan, beberapa hari lalu cucunya baru saja menikah dan karena belum membereskannya, ia menawarkan kamar tersebut kepada mereka. Limau menolak dan mengajak Wei Xian untuk mencari penginapan lain. Pemilik kamar memberitahu tentang angin kencang dan kapal penangkap ikan yang tidak dapat berlayar karena melawan arus. Hal tersebut membuat para nelayan kembali dan beristirahat di kota, sehingga tidak ada kamar kosong di penginapan lain dalam 10 hingga 15 hari ke depan. Akhirnya Wei Xian menyeret Limau kembali dan setuju menyewa kamar tersebut. Limau menyuruh Wei Xian pergi tidur lebih dulu, sementara dirinya memutuskan berolahraga. Beberapa saat kemudian, ia melihat Wei Xian telah tertidur sambil memeluk kuku. Limau menyelimuti mereka dan menyusul untuk beristirahat juga. Tak lama kemudian keduanya terbangun oleh suara ledakan. Limau berniat pergi mengeceknya dan meminta Wei Xian tetap di penginapan. Saat membuka pintu, Limau bertemu dengan Lu Aoso dan menyebutnya sebagai Wukou. Setelah sempat beradu serangan, Limau memperkenalkan dirinya dan menanyakan hal yang sama. Lu Aoso mengungkapkan ia tidak tahu pasti siapa dirinya. Namun Gong Liang memanggilnya Tuan Muda Fan. Limau yang tidak mengetahui bahwa Lu Aoso mengalami hilang ingatan menganggapnya berbohong. Ia menyerang Lu Aoso lagi dan memuji keterampilan pedangnya sebagai seorang Wukou. Ketika mendengar Limau menyebutkan nama Tachinana Munemori, Lu Aoso mendadak diserang sakit kepala hebat dan kilasan tentang Minami muncul. 吃素的。 Lu Aoso terjatuh dan setelah rasa sakit di kepalanya mereda, ia kembali menyerang Limau. Gong Liang kemudian muncul dan Limau langsung berlari melindungi gadis itu. Menyadari niat baik Limau melindungi Gong Liang, Lu Aoso menyarung pedangnya dan berterima kasih. Limau menduga Lu Aoso menculiknya. Namun Gong Liang memberitahu mereka adalah teman. Gong Liang mengungkapkan meski Lu Aoso berasal dari kerajaan timur, dia adalah orang baik.
Limau menyarungkan pedangnya dan mengetahui ledakan tersebut bukan berasal dari Lu Aosu. Ia mengundang keduanya ke kamar dan bersama dengan Wei Xian, mereka membahas tentang pasukan laut Itozu yang datang ke Wei Hawei. Limau menduga mereka berniat berperang dengan dataran tengah. Lu Aosu meminta maaf karena dirinya yang kehilangan ingatan. Ia tidak bisa memberikan informasi apapun. Wei Xian mengungkapkan bahwa amnesia dapat disembuhkan dengan cara yang sama. Gong Lian memberitahu Lu Aosu kehilangan ingatan setelah dipukuli oleh seniornya. Akhirnya mereka bertiga sepakat memukul kepala Lu Aosu dengan palu kayu. Namun setelah beberapa kali percobaan, Lu Aosu malah menjadi aneh dan ingatannya tidak kembali. 带走啊！还想着吃早饭的，赶紧走！玉人，我饮酒醉，遂把他家人称烧子、卤煮鹅鸭、酱煎腊肉、松花小肚。 Keesokan paginya di kantor pemerintahan Wei Hawei, Limau menabuh genderang untuk membangunkan penjaga yang masih tidur. Ia kesal mengetahui para penjaga tidak ada yang bergerak meski Wukou telah memasuki kota. Limau memutuskan menerobos masuk dan bertemu dengan Jenderal Tian yang sedang makan. Ia mengingatkan tentang tugasnya menjaga wilayah dan memberitahu tentang kedatangan Wukou. Tian mengatakan bahwa dirinya tidak melihat Wukou. Ia kemudian diberitahu oleh salah satu pengawal yang menunjuk Lu Aosu adalah Wukou. Tian menganggap Limau datang ke kantornya untuk memberitahu tentang Wukou yang ditangkapnya. Ia mengundang Limau duduk dan Lan menuangkan semangkuk anggur untuknya. Tian kemudian menanyakan tentang rencana Limau melawan musuh. Namun Limau memberitahu, seharusnya sebagai jenderal penjaga Tianlah orang yang memikirkan hal tersebut. Semakin kesal dengan sikap Tian yang tak bertanggung jawab sebagai seorang jenderal, Limau memberitahu bahwa Itozu datang dengan membawa berpuluh ribu pasukan. Ia meyakini setelah menjarah beberapa nelayan, mereka pasti akan mundur sendiri. Lu Aosu memberitahu informasi yang didapatkan bahwa Itozu akan mengumpulkan 20.000 pasukan. Tian mengklaim Lu Aosu sebagai mata-mata. Dan sebelum situasi semakin tegang, Wei Xian maju menuntut Tian menyerahkan pasukannya kepada Limau. Tian menyatakan bahwa ia tidak bisa memberikan hak komando begitu saja meskipun Limau adalah pejabat dari ibu kota. Wei Xian menunjukkan pelakat militer emas dan meminta Tian menuruti permintaannya. Namun Tian malah menganggap Wei Xian mencuri pelakat tersebut dan menyatakan ketidakpercayaannya bahwa pelakat emas itu benar-benar miliknya. Gong Lian mengatakan Tian dapat menganggap pelakat emas itu sebagai pelakat besi dan memintanya meminjamkan 40 prajurit. Tian setuju dan menyatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan hanya dengan 40 prajurit. Namun Gong Lian mengungkapkan dirinya hanya membutuhkan 40 prajurit untuk membuat musuh mundur. Ia juga berjanji dalam 3 hari, kapal musuh akan meninggalkan Wei Hawei. Tian mengatakan jika mereka gagal maka semuanya akan dipenggal. Ia kemudian meminta salah satu pengawal untuk mengirim 40 pasukan mengikuti rombongan tersebut. Gong Liang meminta Limau dan 10 orang yang cukup kuat untuk memotong 2 tiang bendera besi. Ia juga mengirim Lu Aosu bersama 10 orang yang lain untuk menebang pohon dan membuatnya menjadi 40 batang. Gong Liang memberikan sebuah gulungan kepada Wei Xian dan memintanya untuk mencari pandai besi yang dapat menempa roda besi, batang penggerak, dan paku. Sementara dirinya akan pergi ke kota bersama 10 orang untuk membeli arang dan belerang di kota. 3 hari kemudian Tian pergi ke benteng kota dan terkejut dengan meriam yang dibuat Gong Liang. Mereka menunjukkan kekuatan meriam tersebut dan Tian terkejut melihat kapal musuh yang berada pada jarak cukup jauh langsung hancur. Gong Liang memberitahu nama meriam tersebut adalah meriam Kelubu dan diciptakan pertama kali oleh keturunan keluargamu Gong Suban. 这是什么大炮？威力如此巨大！克鲁伯。 Sementara itu di kapal, Idai Itozu menyalakan Tanegashima atas beberapa kapal yang hancur. Tanegashima yang ketakutan dengan kekuatan meriam menyarankan Fujiyoshi untuk mundur. Namun Fujiyoshi menolak dan menyuruh Tanegashima bunuh diri. Di benteng Wei Hawei,
Tian mengakui kehebatan meriam ke Lupo meskipun senjata tersebut ternyata tidak bisa membuat musuh mundur. Lu Aosu kesal dan Limau memberitahu bahwa pasukan Itozu telah mundur sejauh 5 km. Namun kemudian Limau menyadari bahwa kapal musuh berhenti bergerak. Tian mentertawakan usaha mereka yang sia-sia dan memberikan waktu hingga matahari terbenam untuk membuat Itozu mundur. Gong Li yang meminta mereka semua tidak khawatir dan menyuruh para prajurit untuk menebang lebih banyak pohon. Di kapal, seorang prajurit memberitahu bahwa grup Kawakami dan Kamada baru saja tiba. Idai meminta para pasukan menyiapkan meriam dan mereka akan membalas serangan ke Wei Hwei di siang hari. Sementara itu di tempat berbeda, Kojiro mendayung perahu kecil dan bertanya mengapa Yu Shao tidak memberikan pil umur panjang serta buku Fairy Mountain kepada tetua secara langsung. Tetua mengungkapkan bahwa hidup dan mati Yu Shao tidak diketahui siapapun. Ia menceritakan dirinya sudah mencari Yu Shao selama 30 tahun di dataran tengah namun tak mendapatkan hasil apapun. Kojiro bertanya apakah tetua telah memakan pil umur panjang tersebut. Tetua memberitahu dirinya memberikan pil tersebut kepada gurunya yang kemudian pergi ke Tianfang untuk membalas dendam kepada sekte jubah api. Tetua meminta Kojiro menaburkan abunya di laut timur Wahawei saat dirinya mati agar bisa bertemu dengan Yu Shao. Tiba-tiba Kojiro panik melihat tetua yang tergeletak jatuh. Kembali ke kapal Itozu, Idai terkejut saat melihat meriam yang ada di benteng Wei Hwei bertambah menjadi 20. Ia memerintahkan pasukan untuk mengangkat jangkar dan mundur. Di benteng rupanya meriam-meriam tersebut hanya balok kayu tipuan dan Wei Xian terkesan dengan kecerdikan Gong Liang. Lu Aosu lega mengetahui mereka berhasil membuat pasukan musuh mundur. Gong Liang melihat melalui teropong dan memberitahu tentang perahu kecil yang dinaiki seorang laki-laki berzirah perak. Wei Xian dan Limau mengambil teropong dan terkejut saat mengetahui laki-laki tersebut adalah Munemori. Mereka tidak menyangka Munemori benar-benar berniat membalas dendam dengan ide menggunakan pedang Chaoti palsu. Sementara itu Munemori telah melompat ke kapal dan berhadapan dengan Idai serta pasukannya. Wei Xian, Limau, dan Lu Aosu yang berniat membantu Munemori baru saja tiba di bawah kapal Itozu. Limau meminta Wei Xian yang tak memiliki kemampuan bela diri menunggu di perahu. Wei Xian memberikan pisau yang didapatnya dari Chikuchi Komotsuki sebelumnya kepada Lu Aosu dan memintanya melindungi Limau. Di atas kapal, Munemori terkejut dengan kemunculan Limau dan Lu Aosu. Idai memerintahkan pasukannya meminta bantuan pasukan yang berada di kapal lain. Ia menyatakan ketiganya tidak akan mampu melakukan apapun. Namun tiba-tiba ia terkejut begitu melihat seluruh pasukannya telah dijatuhkan. Dan ketiga laki-laki itu malah sibuk mengobrol. Munemori, Lu Aosu, dan Limau kembali bersiaga. Saat Munemori menyerukan pedangnya sebagai pedang Nabunaga, tiba-tiba meriam berjatuhan menghancurkan kapal-kapal pasukan Itozu. Tanegashima panik mengetahui keberadaan kapal tak dikenal dari sisi timur. Idai menurunkan perintah kepada seluruh pasukannya untuk siap bertempur. Beberapa saat kemudian, api membakar sebagian besar armada Itozu. Mereka menabrakkan kapal dan membuat kobaran api semakin besar. Tanegashima semakin panik dan ketakutan memikirkan kekacauan tersebut seperti pertempuran tebing merah. Idai kesal dan memberitahunya kapal yang berada di baris pertama yang terbakar. Ia memperingatkan Tanegashima untuk tidak mengacaukan semangat para pasukan jika tidak ingin dihabisi dengan tangannya. Kuku kemudian terbang dan berubah menjadi Phoenix. Ia mengibaskan sayapnya dan membuat api yang membakar kapal semakin membesar. Akhirnya semua armada Itozu hancur dan tenggelam.
Munemori menangkap Idai dan menuntutnya menyerah. Idai menolak dan memerintahkan Tanegashima menyerang mereka. Namun Lu Aosu menjatuhkan Tanegashima dengan pedang yang diberikan Wei Xian. Saat melihat tulisan yang terukir pada bilah pedang, Idai terkejut mengetahui pedang tersebut adalah pedang Raja Iblis Surga ke-6 milik Nobunaga. Idai langsung memohon ampun dan memberitahu dirinya ditipu oleh Fujiyoshi. Saat kapal mulai keram, Wei Xian datang untuk menyelamatkan mereka. Perahu yang membawa Tetua dan Kojiro juga tiba di sana, dan Kojiro terkejut mengetahui Tetua yang ternyata mengenal Lu Aosu. Sementara Lu Aosu melompat ke perahu Tetua. Limao, Munemori, dan Wei Xian kembali lebih dulu ke benteng untuk menemui Gong Lian. Tetua marah mengetahui Lu Aosu meninggalkan Gong Lian seorang diri di daratan dan memukul kepalanya. Tiba-tiba pukulan tersebut membuat ingatan Lu Aosu kembali dan menanyakan tujuannya. 这个说话不算数的家伙！ Kojiro memberitahu bahwa Lu Aosu datang ke tempat itu untuk menduduki dataran tengah. Lu Aosu menarik kerak Kojiro dan menunjukkan buku Fairy Mountain yang didapatnya. Ia mengatakan hal yang harus mereka lakukan adalah mempelajari semua ilmu yang ada di sana untuk menyejahterakan masyarakat. Lu Aosu mengungkapkan perjalanan yang ia lalui membuatnya merasakan betapa hebatnya peradaban dataran tengah. Ia memutuskan untuk bertobat dan menjadi orang baik. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan, karena rebahan sebagian dari iman. Oke, sekian, terima kasih.